Bluebird hadir untuk kita semua. Di tahun ke-51, kami terus berupaya untuk terus menjadikan setiap kilometer berarti bagi kehidupan masyarakat, lingkungan, juga kemajuan bangsa. 51 tahun kami melaju, berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri. Namanya Fast Drive-Thru Brief. Jadi briefing cepat. Judulnya itu metodenya Mas Bro. Mas Bro itu mari atasi bayar, rute dan order. Karena itu komplain tertinggi di Japos. Ya. Ini adalah masalah pembayaran. Masalah pembayaran paling banyak masalahnya apa? Tadi ada dua tuh pengemudi Jawa. Pertama masalah kiris, betul. Ya, satu lagi masalah ekstra, tambahan ekstra. Ini yang paling banyak, ya. Kalau kiris prosedur awalnya yang penting diklik tombol kirisnya supaya muncul dulu, ya. Ketika tamu pastikan scan, yang kita dapatkan apa? Notifikasi. Itu dulu ya, yang dilakukan itu standar tuh. Tapi ketika terjadi sesuatu tidak masuk atau apa, maka lapornya ke operasi, ya. Kemudian yang kedua ekstra, ya. Pasti di antara teman-teman kita pernah mengalami konflik ekstra tanpa izin tamu, ya. Bapak, kalau uangnya diambil, ya, kira-kira perasaan kita gimana? Atau kita tanpa izin mengambil uang tamu, tanpa izin uang tamu nih, ya, itu kan sering kejadian. Pertama masih nggak ketahuan, kedua nggak ketahuan, ketiga mulai ragu-ragu, ya, mulai gelisah ngambil uang haram terus. Akhirnya lama-lama uangnya dipakai buat apa? Buat makan anak istrinya, buat bayar listrik, ya, buat bayar anak sekolah. Itu adalah uang yang tercampur antara uang halal sama uang haram. Jadi ekstra tanpa izin tamu itu tidak dibenarkan. Walaupun itu celah, Bapak bisa lakukan penambahan dari situ. Ya, yang namanya ekstra ada dua. Satu adalah tol dan parkir. Yang paling sering masalah itu ada di parkir. Ketika parkir Bapak nggak tahu nih di sini bayar parkir atau enggak. Yang dilakukan apa kalau sama kamu? Kalau kita bingung nih, sebenarnya di sini ada parkir atau enggak ya? Tamunya belum turun nih, apa dulu kira-kira? Nah, bayar parkir gimana Pak? Begitu. Oh, ada yang begitu. Kalau Pak tadi ada yang nggak bayar di sini, tapi bayar. Saya Pak Erwin. Terus yang dilakukan apa? Kejadian begitu Pak. Ya kita tinggal terima ini aja Pak, gimana sih? Kita nggak bisa masukin. Nggak bayar. Kalau nggak bayar berarti. Jadi yang kita lakukan adalah komunikasi nih, Bu. Jujur saya belum tahu nih di sini ada parkir atau enggak. Iya. Paham ya? Iya. Jadi kalau ada parkir nanti saya input ya Bu. Iya. Nah, tamunya udah turun nih ya. Nanti saya input ya. Tapi kalau emang nggak ada parkir saya tidak akan input, gitu ya. Nanti kalau di input dulu ternyata nggak ada parkir, saya akan kembalikan uangnya ke Ibu. Tapi kan rata-rata teman-teman harusnya tahu ya, mana yang ada parkir sama tidak. Yang sering lagi masalah tuh apa? Parkir liar. Contoh kayak di Indomaret, Alfamaret, tamunya mampir, sementara kita bayar. Kalau bayar jelasin ke tamu. Ya kalau 2.000 ya 2.000. Karena ada pengemudi ngambil 6.000 padahal ngasihnya 2.000. Ya itu hati-hati. Itu di parkiran Indomaret ya. Jadi pembayaran lebih ke situ ya teman-teman. Jadi QRIS sama non tunai yang paling banyak itu tambah ekstra. Oke, kita kesini gerak ya. Rute ini dibedakan. Perbedaannya tuh rute tuh biasanya ada dua. Satu orang lama sama orang baru.
Kalau orang lama masalahnya apa? Ayo kira-kira. Kalau orang lama masalahnya apa? Tahu itu menjadi salah. Udah tahu, cuma lewatnya bukan jalan itu. Iya. Ya. Jadi dia udah tahu nih, Bapak itu udah tahu, tapi tidak kasih pilihan tamu lewatnya lewat mana. Misalnya kita ada di tengah-tengah Rasuna, ada yang bisa lewat Satrio, ada yang bisa lewat Kuningan. Kita mau ke Blok M, pastikan dulu ke tamu maunya lewat mana. Itu kalau pengemudi tahu loh ya, karena pengemudi lama rata-rata tahu jalannya. Tapi kalau pengemudi baru lebih kepada menggunakan map, ya, karena kalau Bapak udah gunakan map, kadang-kadang map itu kan kurang jelas. Padahal posisinya seandainya nih contoh ya Pak, saya posisinya di Arya Duta, orang tujuannya kemana? Ke Lote, kan lewat Gatot Subroto bisa. Kadang-kadang orangnya kan, padahal saya lebih cepat ke Gatot Subroto turun Kamling Polri, orang diputerakan ke Citiwok. Kalau Citiwok kan putar balik lagi kan jauhan ya. Oke, makanya di sini ada dua. Komunikasikan dengan tamu pertama, ya. Kedua pakai map. Nah, kemudian ikuti arahan tamu. Pakai map juga. Bu, saya menggunakan map ya Bu. Tapi kalau Ibu atau Bapak ada arahan jalan, Silahkan. silahkan. Jadi enak kita ngasih taunya ada pilihan. Tapi Bapak buat anak baru gunakan map itu penting ya. Karena itu dasar standar kita jadikan teman-teman tuh menggunakan prosedurnya gitu ya. Oke. Masalah order paling banyak itu satu adalah kamu salah jemput. Biasanya di mana kalau kamu salah jemput? Di lobi, ya. Terus di mana-mana? Di gedung-gedung ya. Karena di situ banyak orang tuh ya. Kemudian yang dilakukan apa? Kalau misalnya lagi banyak orang, kita ada order di situ. Apa yang dilakukan? Kasih apa namanya? Tadi apa yang dilakukan? Sebelum ini saya tanya dulu. Tanyanya gimana? Maaf, ini dengan Pak Abdul Pak siapa gitu Pak? Ini yang sudah menjadi budaya pengemudi. Maaf, ini dengan Pak Herman. Kalau dia lagi di pagi dia pasti jawab iya. Iya, begini. Iya. Karena kita langsung nyebutin nama. Ya, toh, yang benar itu adalah Pak, mohon maaf Bapak atau Ibu dengan siapa? Jangan ditunjukin namanya ya. Jangan ditunjukin Iya, namanya. dia yang jawab. Nanti Kalau dia ngomong akan gitu, jawab. iya. Saya Pak Abdul Rahman. Gitu. Ya, oh iya benar. Karena orang segitu banyak pasti butuh taksi, Pak. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian ini yang paling sering terjadi, ya. Pengemudi dengan inisiatif sengaja udah ambil order, sudah keterima, dicolok argonya. Mau tahu poinnya? Kalau misalnya Bapak udah ambil argo nih, kemudian tidak diambil, ya. Nah, kira-kira kita kalau kita order sama orang, kita mesen nih sama Gojek, kita mesen nih sama taksi, Uber, kita lagi ada kebutuhan penting, kita ada lagi amit ya, kita lagi ada musibah penting, kemudian kita dibatalkan sama tamu, kira-kira sama pengemudi, kira-kira ya. Bapak kalau ketika membatalkan order itu, bayangkan tamu itu adalah Bapak, untuk supaya kita merasakan apa yang dirasakan si tamu ya. Ini yang paling banyak kejadian adalah dengan cara praktis ya, langsung stop colok argo, kemudian order jauh, dekat, fix tarif, logistik sama semuanya. Karena nggak selamanya Bapak dapat dekat, nggak selamanya Bapak dapat jauh ya. Jadi harus adil, nggak semuanya kita rujuk itu ada yang 100.000, pasti ada juga yang 25.000, ada yang 30.000, sama seperti order ya. Kemudian cek jam jemputnya ya. Kemudian kalau Bapak meninggalkan tamu itu kalau sudah prosedur 15 menit ya, 15 menit Bapak dari jam order jam 7 nih, jam 7.15 Bapak ada kendala, telepon pusat, query lama Pak, telepon lama, oke, telepon full ya, full lama, maka Bapak lakukan yang konfirmasi ke pembina pengurus. Tidak dijawab, tidak direspon juga, tinggal nggak apa-apa, karena Bapak sudah di atas 15 menit ya. Kalau zaman dulu setengah jam sebenarnya ya, tapi sekarang 15 menit. Paling manfaat tapi paling yang banyak itu Nah. itu kan kita sudah ngambil order, giliran saya mau jemput, dianya malah kan yang batalin. Sekarang saya tanya, kita mau pergi
kita mau pergi, kemudian kita nggak jadi, boleh atau enggak? Boleh, namanya orang kan tahu urusannya batal bisa. Tapi bagaimana cara melaporkannya itu? Laporin ke full. Ya, nanti ada kebijakan apa? Kalau orang cancel order udah jauh kan ada yang namanya cancel fee sebenarnya. Di prosedur itu ada yang namanya cancel. Cuman Bapak harus konfirmasi, kebanyakan pengemudi tidak melapor, ya. Lapor, hari ini saya jam 9 Pak, ada order di Kemang, kemudian pada saat saya mengarah, saya tiba-tiba dibatalkan, padahal pada saat itu saya sudah hampir sampai. Apa nih Pak yang solusinya buat saya ketika masalah itu terjadi? Laporin ke operasi, nanti operasi email ke pusat, ada kebijakan apa, misalnya kebijakan cancel fee, ya. Cancel fee itu belum dihilang, masih berlaku sebenarnya, asal prosedur kemudian jalani, ya, tidak sepihak. Oke, jangan nanti udah seminggu baru diceritain, udah sebulan apalagi baru diceritain. Oke, Pak Mul, ya dari saya itu dari sisi order Mas Bro ya. Masa saya mau usulkan, kadang-kadang orang kan banyak yang berbayar, giliran udah jalan udah berapa kilo belum tolak kargo itu kadang-kadang kan ada. Nah itu tadi ada di pembayaran tuh, ya. Makanya lupa belum tolong tiba-tiba belum tolong aja baru tolong, padahal sebenarnya itu kan yang 8.500 sudah naik 9,5 ya kan. hati-hati kalau Bapak kena pengaduan orang, Bapak ada tamu nggak colok kargo, Bapak nggak laporan, Bapak masuknya nanti TPA tidak pasangan. Ya teman-teman ya. Jadi Mas Bro ingat ya, bayar rute order itu Mas Bro. Ya jadi nanti kalau dipanggil Mas Bro ini harus kita hindari. Oke, Pak Bas, silakan Pak Bas. Ya nyambung kalimat tadi, ini ada 2 program. Yang pertama untuk penggunaan air menggunakan isi ulang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman lebih ringan untuk biayanya. Biasanya 6.000 jadi 2.000. Jadi meringankan, toh botolnya juga gratis. Tapi untuk mendapatkan botol syaratnya teman-teman harus sudah terdaftar BNI, termasuk enak. Sisa komisi enaknya gimana? Enak kan? Jadi teman-teman kalau dulu menjalanin order habis itu dibayar visinya kan setelah pulang ya Pak ya? Iya. Kalau sekarang langsung masuk rekening. Ya, Pak, seandainya saya dikirim itu kan udah bikin BNI ya, yang di rumah itu kan pakai BNI, itu kan BRI. iya. Ya kalau BRI yang berkenaan dong, Iya, ya BRI teman-teman. Beda bang. Kalau sama BNI Pak enggak, kalau seandainya sama BNI yang di rumah BNI pakainya saya kan di sini pakai Jadi, BNI. jadi nggak usah ribet ya. BNI itu potongannya hanya 2.500 ya. Per bulan. Administrasinya. Nah, kalau BNI nggak ada itu. Tapi kalau beda rekening ada 2.500. Map ada beberapa kategori yang teman-teman perlu perhatikan. 1, ada pilihan naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik kereta atau naik angkutan umum. Nah, teman-teman harus itu pasti dulu tuh klik di naik mobil, oke? Kemudian teman-teman masuk ke pengaturan, ambil rute yang terdekat. Ya. Nah itu tolong dilihat. Misalnya ada penawaran di HP Bapak itu terima atau tidak itu yang. Nah nanti ada. Nah sebelum itu teman-teman kerja pengaturannya dulu ya. Jadi tadi pilihan tadi sudah. Yang kedua ada rute terdekat, ada rute tercepat. Ya. Nah, teman-teman ambil aja rute terdekat. Ya. Oke itu aja. Cukup ya? Ya. Silakan akses. Harus selamat siang. Ya belum Pak. Silakan hati dong kan ada pelajaran. Amin. Yang tadi absen udah. Yang tadi udah absen. Ya udah langsung. Lo kan absen?